Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya, teman. Oke, teman ya. Melihat kondisi market saat ini, teman ya, yang kita lihat bareng-bareng ya, market lebih stagnan tapi ancaman penurunan untuk Bitcoin itu cukup besar ya, cuy. Padahal kemarin kita udah sempet ya untuk Bitcoin kita targetkan di 106 ya, karena kita detik-detik juga menunggu FOMC ya, jam tengah malam kemarin, semalam ya. Ya, ternyata suku bunga dipertahankan cuy, dan menurut gue pribadi ya, dengan melihat suku bunga ini dipertahankan ini cukup sentimen yang bisa membuat market itu tertekan turun lagi ya cuy, tertekan turun lagi ya. Jadi lu harus hati-hati ya. Sepertinya beberapa hari ke depan, jikalau Bitcoin back to 100.000 lagi, itu akan menjadi diskon yang cukup lumayan untuk pergerakan altcoin, teman. Oke. Dan kita akan lanjut nih, akan melihat di coin market cap ya, teman. Bagaimana untuk market cap seluruh kripto ini minus lagi di 0,16 ya, sorry. 0,6816. Beribet banget gue ngomong ya. Belum ngopi kali ya. Ya, dan kita lihat teman-teman, untuk seluruh market cap kripto itu di 3,25 triliun. Terus faktor ketakutan Fear and Greed Index ini cenderung meningkat ya, melihat rate 48, meskipun ini statusnya netral ya. Karena kalau kita compare di minggu kemarin itu statusnya di 58 ya, 58 poin. Ya, saat ini di 48. Artinya ada peningkatan faktor ketakutannya nih. Nah, untuk altcoin session indeksnya ini juga turun, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman, dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin terkoreksi 0,12%, teman. Dalam kurun waktu 1 minggu ini rata-rata minusnya lumayan cuy ya, untuk Bitcoin ataupun altcoin. Bang, apakah memang Bitcoin tuh berpotensi untuk lebih terjun lagi ya? Kalau kan gue udah sering bilang ke teman-teman semua ya, mungkin kalau untuk jangka pendek, makanya semalam sebelum FOMC ya, kita targetin Bitcoin naik di 106 ya, di target pertama, teman, dan itu nggak nyampe cuy. Dia cuma mentok di 105 kalau nggak salah ya. Mentok di 105 berapa itu, kalian bisa cek ya. Saat ini turun lagi Bitcoin di 104.600, teman ya. Karena apa? Karena info terakhir yang gue dapat ya, kan semalam itu kan ada ini ya, Federal Reserve ya, yaitu ujuk-ujuk mempertahankan suku bunga lagi. Nah, sebenarnya sebelum Federal Reserve ini acara semalam ya, nah itu Trump juga udah ngasih ngasih kode sebenarnya bahwa nggak mungkin untuk Jerome Powell itu akan memangkas suku bunganya, kayak gitu teman ya. Apalagi kan si Trump lagi ngajuin ke DPR jenius-jenius itu ya, teman ya, stable coin. Oke. Nah, semalam itu ya, suku bunga dipertahankan, teman. Suku bunga dipertahankan, dan sebelum itu kan tadi gue udah bilang ya bahwa Trump juga mengisyaratkan bahwa Powell nggak akan memangkas suku bunga, intinya seperti itu ya. Dan itu udah gue share ya di grup Tele ya. Kata Presiden Trump waktu itu tuh, mungkin tidak akan memangkas suku bunga hari ini. Ketua Jerome Powell bukanlah orang pintar, katanya. Dan ternyata memang benar ya, suku bunga dipertahankan ya di 4,25% sampai 4,50% ya. Karena menurut Jerome Powell, hal ini tuh menanggapi kekhawatiran inflasi yang sedang berlangsung dan pasar tenaga kerja yang kuat ya, teman. Dan juga ini akan menjadi suatu uji ya untuk Bitcoin juga gitu, teman. Nah, yang saat ini tuh lagi sentimen lagi hot-hotnya itu mengenai perang Iran versus Israel ini, teman ya. Dan gue pikir ini akan juga ngedampak ya, antara konflik antar negara jatuhnya gitu, teman. Karena kan
antara Israel versus Iran ini kan perangnya itu kan pakai drone ya cuy, drone rudal gitu, rudal balistik dan lain-lain, dan itu ketika peluncurannya juga melewati batas-batas wilayah ya teman ya, di negara-negara lain ya, apa batas wilayah agraria ini teman ya. Jadi gue pikir ini juga bisa memicu konflik dengan negara-negara lain gitu ya. Makanya ini ketika Trump ikut campur nih, misalkan Trump ikut campur, ini katanya sih ya, katanya kalau gue lihat cek info terakhir ya, itu Iran bersiap untuk meledakkan nuklir lah, ibarat kata seperti itu isunya. Jadi bahkan di parlemen Iran juga ngebakar kayak bendera AS ini, teman ya. Tuh ya. Jadi Iran tuh siap meledakkan nuklir kalau misalkan memang Amerika itu ikut campur dengan permasalahan Iran versus Israel ini. Dan pernyataan Trump kemarin itu ya, ini nih teman. Ya dia tuh nggak mau nego gencatan senjata, itu nggak mau, tapi lebih ke dia pengen total ya, total telak dia harus menang, intinya seperti itu ya, kemenangan total ya. Dia nggak ingin gencatan senjata, dan ini makin memperparah ya suasana geopolitik ya, jadi saling mengecam, intinya seperti itu teman ya. Nah ini adalah sentimen geopolitik yang kenapa harus kita juga pantau, karena ini juga akan berdampak ke sentimen ekonomi global dan juga market cryptocurrency ya, terlebih tadi keputusan Jeremy Powell untuk menahan suku bunganya ya, menahan suku bunganya saat ini. Dan apa efeknya untuk Bitcoin, Bang? Ya kemungkinan Bitcoin ada chance untuk mengalami turun tuh lebih besar cuy, lebih besar. Gue pikir kuartal 3 mungkin ya, kuartal 3 mungkin akan ada pemangkasan suku bunga ya, karena kan memang ditargetkan 2 kali ya ini ya teman ya, di akhir 2025 ini gitu teman. Nah kalau kita lihat ya, ini target kita kemarin itu di 100 berapa? 106 ya. Dan ternyata dia cuma berhasil di 105 200. Artinya kemarin tuh dia sempat turun temen ya. Sempat turun di 104, habis itu naik ya di 105 200 dan terjun lagi saat ini gitu temen ya. Harusnya sih memang ini harusnya bisa mencapai di 106 ya, dimana ini adalah titik resisten ya. Kalau misalkan semalam infonya ada pemangkasan suku bunga gitu misalkan ya, gue pikir ini akan ada naik, tapi ya ternyata suku bunga dipertahankan, dan ini bisa memicu untuk market bereaksi. Nah karena kita udah tahu ya gimana keputusannya, nah kita harus tahu nih posisi kita ada di mana sekarang ya, karena kan Jeremy Powell udah bersabda ya. Nah ini temen ya, yang posisi kita itu ada di sini nih, yang gue kasih kotak kuning ini. Dan posisi ini juga sebenarnya sama ya, makanya kan kemarin di live streaming gue bilang bahwa meskipun ada potensi kenaikan, ini tetap ya ancaman penurunan untuk Bitcoin itu masih sangat terlihat jelas, masih sangat terlihat jelas banget temen ya. Nih ya, jadi kalau gue cek temen ya, karena Bitcoin kan dari kemarin ya gue udah kasih info ke teman-teman semua bahwa udah ngebuat suatu double top yang udah terjadi di area sini nih. Ini udah ngebuat double top temen, jadi agak ketar-ketir ya, agak ketar-ketir untuk market saat ini tuh, karena bisa aja ini memicu penurunan yang drastis ya. Sebentar. Bisa aja ini memicu penurunan yang cukup drastis untuk pergerakan Bitcoin. Ya, sebentar cuy. Nah ini ya. Jadi area kita saat ini ada di yang gue kotakin kuning ini. Ya. Jadi artinya ini memang Bitcoin ini sangat memungkinkan sebenarnya untuk dia bisa turun di sekitar 100.000 lagi. Sangat memungkinkan, teman. Ya. Coba aja kalau semalam pernyataan Powell itu sebaliknya ya, teman ya. Mungkin nggak bakal marketnya itu. Gue pikir akan naik, akan loncat. Cuma
karena suku bunga saat ini lebih dipertahankan. Nah, itu yang menjadi penyebab adanya chance untuk market itu mengalami suatu tekanan turun ya. Kalau gue pikir seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang ada potensi Bitcoin tuh bisa back to sekitar 100.000 lagi ya, 100.000 lagi ya di area situ temen ya. Tadinya kan di live streaming semalam itu kan gue targetin di 106, habis 106 dia akan longsor ya, akan longsor di 102 atau 100.000 lagi, dan ternyata cuma di 105 mentok dia, 105 berapa ya, 200 ya, itu mentok dan ini berpotensi untuk turun gitu temen ya. Kalau kita cek nih moving average-nya atau EMA-nya ini juga sudah mulai mengkonfirm ya akan menjadi suatu resisten total ya. Jadi ini cukup hati-hati temen ya, kalian juga cukup hati-hati. Jadi posisi kita itu di rawan ketar-ketir sebenarnya saat ini ya. Mudah-mudahan sih di area 102, 101 itu masih bisa dipertahankan. Jadi yang gue lihat tuh seperti ini, karena dia udah ngebuat double top ya temen ya. Jadi yang gue lihat tuh seperti ini temen. Jadi gue pikir dia akan gini. Nah, yang gue lihat dari kemarin tuh seperti ini ya. Yang gue lihat dari kemarin ya, gini nih model-modelnya ya. Jadi rawan banget memang kalau gue cek ya, Bitcoin tuh akan bisa ke sini. Sebenarnya untuk analisa ini kan udah gue kasih unjuk ke teman-teman semuanya ya dari beberapa hari yang lalu. Nah, di sini kalau gue cek juga ya dari Fibo, coba deh, gue penasaran temen, kalau gue cek dari Fibonacci apakah memang Bitcoin ini akan, kalau misalkan ada turun gitu ya, misalkan ada turun, dia itu nyampe mana coba, gue penasaran. Nah, tuh kalian bisa lihat untuk area golden Fibo ini ada di 96. Makanya kan kemarin gue targetin 96, 95 itu ya teman, dari kemarin. Nah, ini potensi yang kemungkinan akan dicapai ya kalau kita cek di weekly, di 1D, di 1D ya. Nah, kalau lu cek di weekly itu tambah serem lagi cuy, dimana memang Bitcoin tuh masih di pucuk banget. Kalau lu cek di weekly, coba deh ya, kita cek di weekly nih, lu perhatikan. Kalau di 1 bulan atau 1 month itu sangat bullish tuh. Lu bisa perhatikan nih. Ini weekly. Lu perhatikan nih. Nih. Ya. Tuh. Ini tekanannya udah cukup banyak banget cuy di weekly ini. Ini udah tinggal tunggu aja. Kalau di weekly kita lihat di weekly ya. Jadi tinggal tunggu anjlemnya aja Bitcoin back to sekitar 96.000 US dollar lagi. Nih, tinggal tunggu anjlemnya aja kalau di weekly, teman. Ya. Dan di weekly apakah volume transaksinya mengkonfirmasi? Confirm teman-teman tuh weekly-nya. Ngeri cuy. Weekly bearish ya kalau untuk Bitcoin. Jadi harap hati-hati ya, karena saat ini dominance Bitcoin market cap Bitcoin itu lebih tinggi daripada market cap altcoin. Jadi gue pikir kalau misalkan ini Bitcoin ada diskon back to 96.000 lagi, ini bakal banyak diskon besar yang akan terjadi gitu teman ya. Jadinya sih seperti itu. Ini makanya rawan banget ya, makanya di video gue kemarin itu gue buat video yang thumbnailnya berjudul Juni berdarah gitu teman. Karena bisa aja akhir bulan ini akan terjadi, atau menuju akhir bulan ini akan terjadi penurunan yang cukup drastis gitu ya, melihat Powell benar-benar mempertahankan suku bunga gitu. Sedangkan yang diharapkan Powell memangkas suku bunga agar market crypto itu naik gitu ya. Dan ini kebalikannya. Nah, itu ya. Paling nggak lu udah tahu lah ya gambarannya. Dan gue juga sering kali untuk menjelaskan ya bagaimana pergerakan 1D, weekly, dan 1 month ya, atau 1 bulan untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin berpotensi. Kalau untuk saat ini ya, selagi dia belum mampu untuk membreakdown area 100.000 itu masih cukup aman. Ada kemungkinan dia tuh akan mengalami cuma sideways doang ya di sini, di area sini itu sideways. Ya, jadi di area sini itu dia akan sideways. Ya. Tapi kalau misalkan 100.000 udah dijebol, misalkan di 99 udah fix dia akan menuju di 96.000 US dollar. Intinya sih seperti itu.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk sekarang ya, gue lebih wait and see dan menunggu momen atau peluang market terkoreksi tinggi, teman. Baru gue masuk. Kalau sekarang ada pun kenaikan tipis-tipis ya, teman. Ini cuma tipis, habis itu turun lagi, naik, turun lagi gitu, teman. So, kita tinggal tunggu aja ini market mengalami penurunan yang crash yang cukup lumayan sehingga ada diskon di situ dan kalian juga bisa lah ya nyicil-nyicil ketika ada diskon besar. Itu ya sih seperti itu. Karena di time frame 1D ini memungkinkan ya sebenarnya. Sebentar kalau kita cek ya stoknya. Oke. Ya MACD-nya masih belum confirm kenaikan sama sekali, teman. Dan kalau kita cek weekly, beberapa indikatornya menunjukkan ya. Nah, ini kalau weekly ya, teman ya. Ini RSI-nya ya, teman. Ini sangat menunjukkan gini nih, teman. RSI dari weekly. Jadi gue pikir ini benar-benar akan memicu untuk Bitcoin turun ya. Ya kalau misalkan Bitcoin turun bisa turun di 96, ini akan ada diskon lumayan untuk altcoin ya. Jadi harap hati-hati ya. Pastiin tunggu aja diskon lumayan baru kalian masuk ya, teman. Coba aja keputusan Powell tuh semalam itu menyatakan sebaliknya. Gue pikir ini akan ada bullish untuk Bitcoin ya, tapi nyatanya memang nggak seperti itu gitu ya. Oke, jadi saran dari gue wait and see, masuk ketika ada penurunan yang cukup besar ya, kalian bisa mulai cicil-cicil gitu, temen ya. Karena ini untuk weekly-nya benar-benar bearish, temen. Weekly bearish ya, seperti yang udah gue jelasin di minggu sebelumnya. Oke, mungkin itu aja ya seputar price action Bitcoin. Sorry agak sedikit lama ya, teman, tapi nggak apa-apa sih ya, teman. Oke, dan tetap sebelum gue akhirin video ini ya, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi bijaklah kalian ya dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didiamkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.